Fredrik sebelumnya juga sempat dapat emas di Asian Games 2018 dan satu emas kala itu di PON Papua. Dan sekarang sudah dipastikan Fredrik Leonardo dapat membawa pulang emas di Olimpiade Paris dari cabang olahraga panjat tebing. Fredrik melaju ke semifinal mengalahkan atlet tuan rumah Basa Mewem. Sebelumnya ia melaju di lintasan A. Fredrik mencatatkan waktu 4,88 detik di semifinal. Fredrik berhadapan dengan atlet asal Iran. Fredrik unggul dengan catatan waktu 4,78 detik. Lebih baik dari saat di perempat final. Di final Fredrik mengandaskan atlet Tiongkok dengan catatan waktu 4,75 detik dan dipastikan Fredrik bisa membawa pulang emas untuk Indonesia dari cabang olahraga panjat tebing. Kita akan mencoba menghubungi Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI, Yeni Wahid, untuk berbincang mengenai prestasi yang baru saja didapatkan Fredrik Leonardo yang dipastikan meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Kita akan sapa Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI, Yeni Wahid. Selamat petang, Mbak Yeni. Selamat petang, Mbak Yeni. Selamat petang, mohon maaf. Lagi pengalaman medali, jadi saya nggak bisa tahan, tapi mau nangis. Saking terharunya, terima kasih dukungan semua. Akhirnya atlet kita berhasil meraih medali emas. Pertama untuk Indonesia dan untuk panjat tebing juga. Terima kasih atas semua dukungannya selama ini. Sekarang Indonesia Raya akan diperdengarkan dan inilah hadiah dari panjat tebing untuk masyarakat Indonesia menjelang ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Madame Doris, secrétaire générale de l'IFSC. Mbak Yeni, ini adalah medali emas pertama bagi Indonesia, khususnya di cabur panjat tebing. Sempat jadi harapan besar, apa yang kemudian tadi sempat jadi kekhawatiran sebelumnya bagi Fredrik begitu sampai akhirnya bisa mendapatkan emas? Ya, betulnya adalah medali pertama untuk Indonesia dan memang Fredrik selama ini selalu menjadi andalan kita. Dia selama ini selalu konstan prestasinya, tidak pernah mengecewakan kita, tetapi tentu harapan kita kali ini adalah medali emas. Jadi memang harapannya sangat besar dan kebetulan lawannya juga sangat berat. Jadi ya buat kita tentu ini sudah di luar kemampuan teknis, ini sudah di luar kekuatan mental, tapi ini adalah salah satu adalah dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Jadi terima kasih banyak untuk dukungannya, untuk dukungan semua pihak selama ini. Mbak Yeni, kita juga semua berterima kasih atas kontribusi luar biasa dari Mbak Yeni, juga kawan-kawan dari Federasi Panjat Tebing Indonesia yang sudah all out luar biasa mendukung para atlet kita di sana, Mbak Yeni. Betul. Jadi bisa dilihat ya di belakang layar, bagaimana suasana kemeriahannya, seperti apa, itulah. Ini sebentar lagi nih Cina yang akan naik ke podium dan sebentar lagi Indonesia yang akan, lagu kebangsaan Indonesia Raya akan segera diperdengarkan, Mbak.
Mbak Yeni, artinya musuh bebuyutan, target musuh emas kita bebuyutan sudah kita terpenuhi itu. ya Mbak Yeni ya? Target emas kita alhamdulillah berhasil disumbangkan oleh cabur panjat tebing. Saya kebetulan pakai topi Dayak. Ini untuk menghormati asalnya Fredrik dari Kalimantan Barat. Ini adalah tentu kita sama-sama tahu topi pejuang, ya. Ini topi warrior, saya bilang ke semua masyarakat panjat tebing. Ya, dengarkan dengan antusiasme dari masyarakat semuanya. Pede Indonesia. Mbak Yeni, Indonesia. Semuanya kan? Kedengeran. Antusiasmenya seperti apa? Untuk Baik. Fredrik dan keluarganya, kita sangat bangga sekali. Halo Fredrik. Bisa lihat di belakang ya, bisa dilihat bagaimana suasananya. Mbak Yeni ini sedang dikumandangkan lagu Indonesia Raya di sana Mbak Yeni? Sebentar lagi, Indonesia Raya, ayo kita sama-sama nyanyi. Mari kita sama-sama nyanyi. L'Indonésie. Ladies and gentlemen, if you can, please stand for the anthem of Indonesia. Baik, kita akan Untuk dengarkan masyarakat kumandang Indonesia Raya di venue Olimpiade Paris cabang olahraga panjat tebing. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah perannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mbak Yeni, terima kasih banyak sudah Nggak bisa dibayangkan yang teman-teman Indonesia, supporter Indonesia di sini semua menangis, saking terharunya. Semua supporter Indonesia di sini terharu dan ikut menyanyi. Nggak bisa terbayangkan Mbak rasanya bisa memperdengarkan lagu Indonesia Raya di negeri orang. Ini sesuatu yang luar biasa sekali dan setelah lama jadi mimpi kita. Sudah lama kita berjuang, kita berharap bisa mendengarkan lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih berkibar di Olimpiade, dan akhirnya mimpi ini jadi kenyataan. Sungguh luar biasa sekali. Terima kasih atas supportnya selama ini, terima kasih dukungannya untuk masyarakat Indonesia. Kami cinta kalian semua masyarakat Indonesia. Terima kasih atas semua dukungannya. Terima kasih. Terima kasih Fredrik banyak juara, juga Mbak Yeni Indonesia juara. sudah mendukung Fredrik dan juga khususnya para kontingen Indonesia di cabur panjat tebing di sana. Terima kasih. Dan kalau kita lihat di sana supporter Indonesia luar biasa banyak ya Mbak Yeni ya? Pak Dubes. Bu Dubes. Ini semua ada Pak Dubes, ada Bu Dubes. Banyak sekali. Banyak sekali. Selamat Indonesia. Selamat untuk Indonesia. Mbak Yeni, boleh minta Pak Dubes untuk menyampaikan. Alhamdulillah. Panjat tebing mempersembahkan emas pertama yang Olimpiade 2024 Paris. Insya Allah badan semangat lagi untuk dengan masih akan bertanding. Saya memberi semangat talent bakat Indonesia muda untuk medali emas berikutnya. Bila pertemuan panjat tebing untuk hari kemerdekaan Indonesia.
Terima kasih Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Mbak Yeni Wahid. Itu luar biasa hadiah bagi kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Tadi kita sudah dengarkan siaran langsung dari venue olahraga panjat tebing di Paris yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Yeni Wahid. Di sana juga ada Duta Besar Indonesia untuk Perancis yang juga tadi hadir di sana menonton langsung final panjat tebing yang tadi berhasil dimenangkan oleh Fredrik Leonardo. Ini adalah atlet Indonesia kelahiran 11 Maret tahun 97. Dan sebelumnya Fredrik ini kemudian sudah mendapatkan 6 gelar juara dunia. Dan catatan waktu terbaik Fredrik di Olimpiade Paris ini adalah 4,79 detik. Ia hanya sempat tersalip dari atlet Amerika Serikat Sam Watson yang mengukir rekor dunia dengan catatan waktu 4,74 detik alias lebih cepat 0,05 detik dari Fredrik. Namun di Le Barge Climbing Venue Paris saat ini baru saja tadi kita dengarkan bersama Kumandang Indonesia Raya diperdengarkan di sana memastikan sekaligus sebagai bentuk seremonial atlet Indonesia Fredrik Leonardo mendapatkan medali emas untuk Indonesia dari cabur panjat tebing. Tadi kita juga dengarkan bersama keterangan secara langsung dari Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Yeni Wahid yang mengungkapkan bagaimana rasa harunya, rasa bangganya untuk pertama kali Indonesia mendapatkan medali emas di Olimpiade Paris di tahun ini, tahun 2024. Setelah Indonesia sempat dianggap krisis medali begitu di Olimpiade Paris kali ini. Namun atlet panjat tebing Fredrik Leonardo bisa memastikan Indonesia meraih emas di Olimpiade dan memecahkan puasa medali emas di Olimpiade Paris di cabur panjat tebing untuk pertama kalinya. Dan ini tadi disampaikan Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Yeni Wahid yang menonton langsung di Le Barge, tempat venue cabur panjat tebing diperlombakan di sana. Yeni Wahid juga tadi sempat menyampaikan terima kasih atas dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia setelah bisa meraih medali emas seperti yang ditargetkan sebelumnya. Dan juga tadi ada Duta Besar Indonesia untuk Perancis yang juga ikut menyaksikan di sana final panjat tebing. Dan memang antusiasme masyarakat Indonesia yang datang di venue panjat tebing ini cukup besar. Dan memang ini menjadi salah satu cabur atau cabang olahraga andalan Indonesia yang diperlombakan di Olimpiade Paris. Kita tadi sudah dengarkan bersama Kumandang Indonesia Raya pertama kalinya diperdengarkan di Olimpiade Paris. Sudah berbunyi di sana, Indonesia sudah dipastikan membawa pulang medali emas dari cabur panjat tebing yang dibawa pulang oleh atlet Indonesia Fredrik Leonardo. Atlet berusia 27 tahun, kelahiran 11 Maret tahun 97, asal Kalimantan, yang lahir di Pontianak. Ini sudah sempat mencatatkan catatan waktu terbaik di Olimpiade Paris 4,79 detik. Ini sempat memecahkan rekor dunia, namun sesaat kemudian rekor dunia ini dipecahkan oleh Sam Watson yang hanya selisih 0,05 detik dari Fredrik begitu. Namun ini kemudian dipastikan medali emas sudah dibawa pulang oleh Fredrik setelah tadi mengalahkan atlet asal Tiongkok di babak final kecepatan putra panjat tebing di Olimpiade Paris. Kita sesaat lagi akan terhubung dengan orang tua dari Fredrik Leonardo di Pontianak, Kalimantan Barat. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana rasa haru dan juga bangga dari Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Yeni Wahid yang berada di venue panjat tebing di Le Barge Paris yang menonton langsung di sana. Kita sebentar lagi akan mendengarkan pernyataan dari
orang tua dari Fredrik Leonardo yang berada di Pontianak. Kita akan sapa untuk mengucapkan selamat